Proses kelas pertama ini sangat sederhana. Kamu tidak lihat ekspresi kalau hari ini. Ekspresinya seperti naik roller coaster. Benar-benar terlalu klasik. Sheng Guinan memang cukup hebat. Masih bisa balik ke topik pembicaraan kalau orang lain sudah pasti salah dan turun dari panggung sejak lama. Memang betul. Sudah bicara soal jenius, jenius baru di Zhenhua. Hai jenius. Ada apa? Tuan, talinya perlu dikencangkan lagi. Terima kasih, Nak. Tidak masalah. Harus diikat lebih kencang. Oke, Aku dorong kamu sedikit lagi. bagus, bagus. Kamu benar-benar baik. Tidak masalah. Pelan-pelan. Oke, oke. Cinta yang dalam tapi takdir yang tipis. Hanya dirimu sendiri yang tahu rasanya. Aku sudah simpankan tempat duduk untukmu. Jangan terlambat terlalu lama. Sudah hampir sampai. Ada apa? Kamu mau ke kelas tapi tidak memberitahuku? Lomba sudah selesai?
Tentu saja aku kembali masuk kelas. Kalau begitu, di mana tempat dudukku? Tempat dudukku untukmu. Ada tempat duduk di sana. Terima kasih, kalau kamu tidak bilang aku tidak tahu. Kalau begitu aku ke sana dulu. Boleh ngalah sedikit? Belajar dengan baik ya. Bagaimana kalau aku ganti posisi sama dia? Kursi kan milik umum. Gak ada namanya. Siapa aja boleh duduk. Bu guru kemarin ngajarin sampai mana ya? Mingrui kemarin bawa catatanku. Kamu belum lihat? Sampai sini. Makasih ya. Nah, soal tindak pidana pencurian ini, itu yang paling tua. Kejahatan terhadap harta benda, sejarahnya hampir sama dengan terbentuknya kepemilikan pribadi. Begitu kepemilikan pribadi terbentuk, barang-barang jadi milik perorangan, maka tindak pidana pencurian pun terbentuk. Oke, kita lanjut bahas soal hasil alamiah tadi. Barusan aku kasih contoh. Hubungan pohon persik dan buah persik. Intinya, buah persik adalah hasil alamiah dari pohon persik, jadi bisa banget dipisah dari pohonnya. Tapi, buah persik juga bisa jadi objek pencurian. Intinya, yang aku gambarin, pasti kalian paham. Kalian tahu kan? Misal pemiliknya nanam pohon, tumbuhnya subur banget. Terus pohonnya berbuah satu persik. Ngapain nanam pohon kalau bukan pengen makan buahnya? Terus kamu ambil buahnya. Yaitu namanya pencurian. Logikanya sederhana. Pasti kalian paham. Tapi ngomong-ngomong soal persik ini, Video pertukaran duta mahasiswa dari angkatan sebelumnya ada di sini. Kepala Wang minta kita lihat dulu.
Kadang, Menonton film animasi? Judulnya Only Yesterday. Dari Disney. Bukan. Ada satu adegan di dalamnya, seperti ini. Waktu itu di sini juga kamu, kan? Maksudku, terima kasih sudah merekomendasikan Only Yesterday. Aku suka banget. Syukurlah kalau kamu suka. mungkin bertahun-tahun lalu, belum menyentuh hal ini. Teknologi saat itu juga belum secanggih sekarang. Menurut pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tujuan mencari keuntungan, menyambungkan secara ilegal jalur komunikasi orang lain. Nah, teman-teman, saya kasih tahu ya. Tugas besar akhir semester kita kali ini. Kira-kira ada 2 topik pilihan. Saya kasih tahu dulu. Topik pertama, yaitu mengaitkan pengetahuan hukum. Yang kita pelajari semester ini, lalu membahas hubungannya dengan jurusan kalian masing-masing. Lalu topik kedua, juga mengaitkan apa yang kita pelajari semester ini, membahas pandanganmu terhadap sebuah peristiwa hangat di masyarakat. Kira-kira 2 topik pilihan ini, saya harap kalian mempersiapkannya lebih awal. Kelas hari ini sampai di sini dulu. Kelas bubar. Aku ada pertanyaan untuk Profesor. Kalian pergi dulu aja. Boleh dong, Sheng. Ajak dia makan. Kamu ini cuti lama banget, baru balik langsung tuh tepunt aja. Tahan matahari 1 kelas, capek enggak? Leher pegang enggak? Pinggang sakit enggak? Malam ini masih bisa main basket enggak? Bisa dong. Hebat sekali, berani janjian enggak? Aku bantu. Luoshi. Kesini. Makan siang bareng yuk, Lao Sheng yang traktir. Makan siang bareng, yuk. Kalau kamu nggak setuju. Apakah undanganmu ini awal kita balikan lagi? Atau cuma ikut-ikutan omongan Mingrui? Cuma ngajak asal-asalan?
Akhir-akhir ini, sibuk banget siapin lomba debat. Beberapa pesan emang belum sempat balas. Jangan dipikirin. Kalau emang gak enak, Kamu ngehalangin gini. Aku nggak bisa merapikan barang. Gimana mau makan? Aku ngerti kok. Yang ini enak. Restoran favorit pasangan di kampus Sida. Kita juga bisa coba ke sana. Nggak usah. Nggak usah. Wah, kompak banget. Ganti tempat lain aja. Luozi, kamu biasanya suka makan apa siang-siang? Lao Sheng. Sebentar, makasih Bang Yu. Ada urusan OSIS. Mau diskusi sama kamu. Aku udah janjian sama Ming Rui sama Luozi. Gimana? Kamu sama Bailey ikut juga? Lain kali aja deh. Kalian sibuk dulu aja. Kamu kan kemarin ngotot mau makan di restoran BBQ itu. Hari ini lagi diskon. Ayo makan bareng. Makasih undangannya. Kita janjian lain kali aja ya. Enggak jadi. Ming Rui, Lao Sheng aku bawa juga ya. Kami ada urusan OSIS yang penting banget. Lain kali aku traktir makan. Kamu nggak mau juga, urusin sendiri aja. Cari teman makan gak susah-susah amat kan? Nggak mau makan ya? Eric King. Gimana, kita makan es krim bareng yuk? Dairy Queen. Rasa baru. Aku yang traktir. Pertimbangin dulu ya. Kalian baik-baik aja? Sheng Huainan seharusnya nggak makan Dairy Queen kan? Kamu yang pengen level Sheng Huainan. Seharusnya setidaknya Haagen-Dazs kan? Eric King, kapan kamu bisa belajar dari Luozi? Nggak makan? Kalau nggak ada yang mau makan, aku ke kantin aja. Bersulang. Bersulang. Tetap saja, makan es krim dengan lahap itu yang paling seru. Urus apa perut sakit atau enggak, mau kena flu atau enggak. Kita makan es krim dulu, lalu baru makan daging panggang. Dengan begitu, aku nggak punya masalah apapun lagi. Mending makan sedikit-sedikit aja. Gimana hubunganmu sama Sheng Huainan? Kamu udah ungkapin perasaanmu ke dia? Kok isi kepalamu cuma itu doang sih? Belum nemu waktu yang tepat. Putus kontak 3 minggu. Nonton lomba debatnya. Yang barusan kamu lihat. Itulah interaksi terbaruku sama Sheng Huainan. Tapi, kalau soal selera dan estetika, kamu memang lebih baik dariku. Setidaknya harus kayak Sheng Huainan yang kayak gini. Orang yang gak tertarik sama perasaan murahan, baru layak buat kamu. Terus mengingatnya selama 15 tahun. Terus mengingatnya sih udah ada. Tapi ada balasannya atau enggak, itu enggak tahu. Aku putus sama Gebei. Ayo, nggak usah makan. Oke, sekarang kamu bisa nangis sepuasnya. Barusan aku nggak tahu situasinya, bawa kamu ke tempat yang ramai itu. Sekarang kamu bisa meluapkan emosi dengan baik. Anggap aja aku udara. Kali ini, aku nggak batasi waktumu.
Es krimku cuma sempat sesuap, loh. Habisin tangismu dulu. Nanti aku beliin. Tapi sejujurnya, kali ini, gimana caranya nangis? Berapa lama? Aku nggak ada ide sama sekali. Kali ini Gebei benar-benar niat banget. Di acara berbagi alumni akhir tahun OSIS. Mau ngejar dia balik. Cewek yang kamu sebutin kemarin itu? Gebei berani banget. Oh, kamu masih bisa tenang gitu sih? Yang bukan itu, Jiang Bailinya kemana? Ini bukan waktunya menikmati pemandangan. Aku bantu balas dendam buat kamu. Kamu yang juara kelas, mau ribut sama playboy seperti Sida. Kalau tersebar, pasti memalukan banget. Sudahlah. Aku tahu kamu baik padaku. Kamu nggak perlu kemana-mana. Temani aku di sini saja. Sebenarnya aku sudah tahu, cepat atau lambat hari ini akan datang. Setiap kali aku menangis karena kesal pada Gede, aku selalu berpikir, lebih baik Tuhan cepat-cepat suruh cewek itu bawa Gebei pergi saja. Kalau harus aku yang melepaskannya sendiri, pasti nggak tega. Aku belum pernah lihat cewek yang memanjakan pacarnya. Seperti melayani kakek tua. Takut jatuh, bisa nggak? Takut dingin, tangannya dihangatkan. Takut lapar. Setiap hari dikasih makan dan camilan. Tapi hasilnya tetap sama saja. Tetap dicampakkan seperti cadangan. Tapi, semua ini aku lakukan dengan sukarela. Aku senang kalau lihat Gebei senang. Prosesnya. Aku bahagia. Cewek yang disukai Gebei, namanya Chen Mohan. Sudah kubilangkan, aku belum pernah lihat cewek yang punya aura seniman sekuat dia. Kalau kamu lihat cara dia main biola, pasti kamu juga jadi fansnya. Dia duduk sambil memeluk biolanya. Seperti ada sorotan lampu yang menyinari tubuhnya. Aku yang berdiri di sampingnya. Cuma pantas jadi bayang-bayang di belakangnya. Benar-benar merdu sekali. Sungguh mengharukan. Lihat nih air mataku. Sudah keluar. Untuk hari ini cukup dulu. Latihannya sudah hampir cukup. Oke. Sini, berikan biolanya. Nggak usah. Biola adalah bagian dari tubuhku. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Kelembapan di ruang latihan 205 terlalu tinggi, mempengaruhi kualitas suara biolaku. Sebelum aku datang lain kali, ingat nyalakan dehumidifier 1 jam sebelumnya. Baik, baik. Menjaga kelembapan adalah persyaratan paling dasar. Kalau hal sederhana ini saja tidak bisa dilakukan, lain kali aku tidak akan datang. Maaf sekali. Lain kali pasti kami lebih perhatian. Aku kasih kontak. Sebelum datang lain kali, aku akan ingatkan kamu 1 jam sebelumnya. Ingat ya? Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Mau numpang naik kendaraan kah? Tidak perlu, aku cuma mau ke sana, naik bus saja.
Biarkan aku yang bawa. Ayo, Mohan. Besok aku akan bawakan sarapan untukmu, kan kamu suka makan. Xiaolong bao yang di depan pasar kan? Rasanya enak, tapi bukannya tidak lewat jalan rumahmu kan? Lewat kok, dan kotak makan ini juga aku bawa pulang ke tempatmu sekalian. Sudah dicuci. Kelembapan ruang latihan 205 terlalu tinggi. Mempengaruhi suara biolaku. Sebelum aku datang lain kali, ingat nyalakan dehumidifier selama 1 jam dulu. Baik-baik, menjaga kelembapan itu adalah persyaratan paling dasar. Kalau hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan, lain kali aku tidak akan datang lagi. Maaf sekali ya, lain kali kami pasti akan perhatikan. Aku akan tinggalkan kontak sebelum aku datang lain kali. Aku akan mengingatkanmu 1 jam lebih awal. Ingat ya. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Mau numpang naik kendaraan kah? Tidak perlu, aku cuma mau ke sana, naik bus saja. Biarkan aku yang bawa. Ayo, Mohan. Besok aku akan bawakan sarapan untukmu, kan kamu suka makan. Xiaolong bao yang di depan pasar kan? Rasanya enak, tapi bukannya tidak lewat jalan rumahmu kan? Lewat kok, dan kotak makan ini juga aku bawa pulang ke tempatmu sekalian. Sudah dicuci. Xiaolong bao harus dipadukan dengan cuka senjang asli. Kalau kamu salah saya tidak mau makan loh. Tidak akan salah. Sudah, ayo naik mobil. Bye-bye. Sampai besok. Lihatlah ini. Ada apa ini? Kotak makan termos milik Mohan. Ini kotak makan temanku, harganya mahal, 1 set ribuan rupiah. Kalian harus ganti rugi. Kamu bilang ribuan ya jadi ribuan? Ganti rugi. Ganti rugi apa sih? Aku tidak punya uang, jadi kamu yang harus ganti. Buka mata kamu setelah aku bilang buka. Ada apa, Nana? Ingin dipukulkan? Pukul dia. Sedikit-sedikit jauh dari rumah ketika muda, kembali ketika tua, menikah menjadi perempuan pedagang. Pukul dia. Dasar brengsek. Teman, Terima kasih. jangan terima kasih dulu-dulu. Bisakah kamu jawab satu pertanyaan saya? Apakah kamu dan Chen Mohan berteman baik? Itu bagus sekali. Besok pagi jam 7, tunggu aku di sini. Bisakah kamu membantu aku mengantarkan sarapan untuk Chen Mohan? Maaf ya, jalan macet jadi aku terlambat. Tidak apa-apa. Semua tugas yang kamu berikan padaku sudah aku selesaikan. Lihat ini. Ini adalah foto Mohan saat dia di kantin. Dan ini aku diam-diam foto saat dia bermain biola. Dan yang satu ini lagi. Semuanya foto diam-diam. Keluargaku dan keluarga Chen Mohan sudah berteman turun-temurun. Kita tumbuh bersama sejak kecil, jadi kemanapun dia pergi, aku selalu ikut dia.
Tapi, dia selalu tidak terlalu peduli dengan aku. Setelah masuk SMA, aku sudah mengamati Mohan selama beberapa waktu. Aku perhatikan kamu hampir selalu bersamanya, tidak pernah terpisah. Aku mengundangmu ke sini kali ini, mau bertanya beberapa pertanyaan tentang Mohan. Apakah kamu tahu universitas mana yang mau dimasuki Mohan? Bunga apa yang disukai Mohan? Film apa yang sedang ditonton Mohan akhir-akhir ini? Kamu mau bertanya banyak pertanyaan padaku, bukankah sebaiknya menyenangkan aku simak comblang ini dulu? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mengundangmu ke restoran mewah ini? Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan kerang senjakues? Snail burgundi, souffle keju. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Yang kalian bicarakan itu bahasa Prancis ya? Kamu bisa pesan makanan dengan bahasa Prancis. Sebenarnya aku belajar bahasa Prancis karena Mohan. Tempat ini adalah di mana aku dan Mohan saat kecil bertemu pertama kali. Saat itu, dia juga memesan kerang senjakues, snail burgundi, dan juga souffle keju. Gadis kecil berusia 10 tahun sudah bisa pesan makanan pakai bahasa Prancis. Bahkan mengajari kamu bagaimana menikmati wine. Bagaimana mungkin aku tidak jatuh hati padanya? Saat dia berusia 10 tahun, sambil makan souffle keju, dia juga berkata, teksturnya ini seperti dua kupu-kupu yang menari dengan indah di angin musim panas. Sangat indah sekali. Ini adalah pertama kalinya aku makan bersama kamu. Tapi kamu hanya tenggelam dalam kenangan dengan gadis lain. Dan benar-benar mengabaikan keberadaanku. Coba cicipi ini. Ini. Aku saja. Cicipi. Enak kan? Lembut banget. Rasanya baru pertama kali aku coba. Makan terus, jangan sungkan. Sejarah cinta diam-diamku adalah mengikuti semua formula cinta pangeran dan putri dalam dongeng, tanpa perlawanan sama sekali. Saat tahun pertama kuliah, untuk mengejar Gebei, aku bahkan membuat drama cinta lintas kampus yang heboh. Sampai dicaci maki oleh semua cewek di kampus Sida dan Haida. Mohan. Kok kamu datang? Bukannya kemarin kamu janji hari ini kencan sama Gebei? Dia sudah nunggu hampir sejam di gerbang kampus. Siapa yang janji kencan sama dia? Masa ya? Kemarin pas acara penerimaan mahasiswa baru, bukannya dia naik panggung, kasih kamu bunga, terus ngungkapin perasaan, kan kamu juga setuju? Aku cuma pikir, udah kenal dia bertahun-tahun. Kasih dia jalan keluar aja. Paham kan basa-basi? Ini bukan basa-basi. Itu janji yang kamu ucapin. Kamu bilang, kamu mau jadi pacar Gebei. Banyak orang di kampus kita yang lihat, bahkan ngasih ucapan selamat buat kalian. Dan Gebei seneng banget. Pulang langsung, bilang ke anggota OSIS Sida, kalau sekarang kamu mundur, gimana Gebei bisa selamatkan muka? Terus kenapa aku yang harus urusin sisa masalahnya? Dia ngungkapin perasaan di depan banyak teman. Dengan hebohnya. Dia juga nggak mikirin perasaanku. Ini tipikal paksaan moral. Mohan bener sih. Berani-beraninya di acara penerimaan mahasiswa baru Haida, ngungkapin perasaan sevulgar itu, nggak mikir. Mohan bakal malu atau nggak? Cowok yang kurang tulus dan terlalu berlebihan kayak gitu. Pasti nggak bagus. Kamu? Iya, aku juga cuma kasih dia muka. Dia mau main sandiwara. Aku temani main. Tapi sandiwaranya udah selesai, dia nggak move on. Ya aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Mohan, kalau kamu bilang gitu, keterlaluan deh. Ini kok main sandiwara? Kalau udah ngomong harus ditepati. Jangan main-main. Sama perasaan Gebei dong. Kalau kamu suka banget sama Gebei, kalau begitu, aku serahkan dia padamu saja. Lebih enak buatku. Chen Mohan, berdasarkan apa kamu merendahkan Gebei? Kamu tahu tidak, demi kamu, Gebei belajar bahasa Prancis sejak kecil. Demi kamu, dia rela melakukan apapun.
Menurutku, kata-kata manismu itu bukan untuk memberinya jalan keluar. Kamu cuma takut, setelah menolaknya, kamu jadi bahan omongan orang. Kamu orang yang egois. Ini keterlaluan. Waktu SMA, aku pikir kamu gadis yang sempurna. Aku sangat menyukaimu, mengagumimu. Tak disangka, kamu orang yang seenaknya menginjak-injak perasaan orang. Sia-sia saja dia menyukaimu bertahun-tahun. Ini kan Gebei? Dia itu Gebei. Bicara orang, orang pun datang. Bagus juga Gebei datang. Sekarang, dia bisa dengar jelas. Gebei. Mohan. Sekarang setelah Gebei mengungkapkan perasaannya. Langsung ditolak mentah-mentah. Kabar ini menyebar di kedua sekolah. Aku tidak tega melihatnya membiarkan dirinya sendiri. Hanya bisa mengikutinya dari belakang, membereskan kekacauannya. Baik, terima kasih. Setiap kali Gebei tidak pulang ke asrama, aku kalang kabut mencarinya di jalan, di bar, satu persatu. Dengan mobil Audi Silvernya itu. Tidak ada. Lalu, aku akan mengangkatnya yang mabuk berat itu. Pulang. Gebei. Akhirnya ketemu. Kenapa kamu di sini? Kenapa mabuk sampai segininya? Jangan. Gak apa-apa, kita sebentar lagi pulang. Ayo, aku antar kamu pulang. Ayo. Kamu berat sekali. Sandar padaku. Aku di sini. Ayo, jalan. Langkah demi langkah, pelan-pelan. Kamu bilang, kalau aku mabuk sekarang, apa Gebei akan seperti dulu aku mengangkatnya? Mengangkatku pulang juga? Tanpa ragu dan kejutan, yang akan mengangkatmu adalah aku. Jadi jangan minum lagi. Aku tidak yakin bisa mengangkatmu. Demi keselamatan nyawaku. Lebih baik kamu makan banyak-banyak, sadar sedikit. Iya. Gebei juga suka makan ikan bakar ini. Aku akan pesan 1 bungkusan untuknya. Jangan, dalam situasi seperti ini. Kamu urus dirimu sendiri dulu. Gak ada jalan lain. Gak bisa berhenti. Bukti kecanduan. Dulu Gebei belum mau nerima. Waktu sama aku tiap hari. Kayak orang gila, tiap makan bilang suka sama dia. Selamat pagi. Aku cinta kamu. Selamat siang. Aku suka kamu. Selamat malam. Aku kangen kamu. Tahu dia jawabnya gimana? Gimana? Dia kadang gak jawab. Kadang pakai jawaban aneh-aneh buat ngelak. Emotikon hati, emotikon cium. Gak ada yang dikasih sama sekali. Cuma sekali itu, habis pesta perayaan OSIS. Dia agak mabuk, terus dia peluk aku dari belakang. Kayak gini. Terus dia taruh dagunya di pundak aku sini. Waktu itu beneran kerasa pundak sama hati aku. Semuanya geli-geli. Terus? Katanya kan mabuk bikin jujur. Aku nggak mau nyanyain. Kesempatan itu, aku tanya dia. Gebei, kamu cinta aku nggak? Dapat jawaban yang diinginkan? Dia tunjuk keluar jendela. Dia bilang, kita kayak warung sate Shasian sama bakpao King Feng.
Selamanya bersama. Waktu dengar itu, air mata aku langsung meleleh. Terus aku palingin muka, biar dia nggak lihat. Iya. Tahu nggak? Kenapa Gebei mau terima aku? Buat bikin Chen Mohan kesel, ya? Jawabannya gampang ditebak banget, kan? Iya. Hari itu Gebei tiba-tiba nerima rayuan cinta ala 1086ku. Ini semua karena Chen Mohan berkata satu hal padanya. Gebei, kalau kamu masih belum menyerah, kenapa kita tidak bersama saja? Kalimat itu benar-benar menghancurkan harga diri Gebei sampai habis. Lalu Gebei langsung menoleh dan membalas saya dengan satu kata. Oke. Cinta saya hanya taruhan di antara mereka berdua saja. Jiang Baili, saya benar-benar mengakui kehebatanmu. Kalau jadi saya, tahu di hati orang itu ada orang lain. Yang disukai, sama sekali tidak mungkin ngomongin langsung kayak gitu. Tapi seperti yang sudah saya katakan padamu, pokoknya sekarang saya sudah keburu jadi begini, apa aja sudah bodoh amat. Saya jadikan cinta sama Gebei sebagai sebuah ritual, sebuah kebiasaan. Kalau sudah terlalu banyak sakit, pasti nanti bisa tersenyum kan? Kata orang dulu, air mata Putri Duyung kalau jatuh akan berubah jadi permata yang berharga. Saya benar-benar benci kamu kenapa tidak tercipta sebagai spesies itu. Kamu kenapa tidak bisa bicara kata-kata yang lebih manis? Semua yang disebut sebagai penghiburan, sebagian besar omong kosong belaka. Kalau mau kasih saran, Kamu juga tidak akan dengar kok. Dengar juga tidak akan lakukan. walaupun aku tidak dengar, coba kamu omongin aja dong. Omongin dong. Yang mau saya katakan, sama seperti yang Gebei katakan padamu. Putus. Aku tidak mau putus. Aku sudah melakukan segalanya untuk sampai di titik ini. Kalau tidak sampai ke akhir cerita, aku tidak akan pernah rela, tidak akan pernah lepaskan tangan. Oke, aku tahu. Kalau tidak rela juga bicara pelan dikit dong. Aku mau ngomong. Di dunia ini, cewek yang paling kenal Gebei, yaitu aku Jiang Baili. Pokoknya aku absolut tidak akan menyerah. Bodoh. Kamu juga sama bodohnya kan? Setidaknya aku pernah jadi pacar resmi Gebei. Kamu? Sudah nunggu dia 15 tahun. Masih nunggu dia mau mendekat sama kamu. Kalau aku minta kamu lepaskan Sheng Huainan, bisa nggak kamu lepasin? Baili bener sih. Setidaknya di dunianya sendiri, dia pernah jadi pemeran utama. Meski cuma drama sedih. Masih lebih baik daripada aku yang cuma penonton terus. Di buku harianku, cuma ada nama orang. Satu nama orang. Tapi di hatinya, aku cuma orang lewat. Sheng Huainan. Aku baik hati ngejempolin kamu ketemu Luosi, belum makan. Udah pada kabur semua. Si bos sama si nomor 4 pada pergi kencan. Aku makan mie instan sendirian, tahu nggak? Aduh sengsaranya aku. Sengsara banget ya. Aku udah beliin kamu makanan malam.
Nah gitu dong. Jangan liatin aku gitu, aku merinding. Aku cuma nggak ngerti kamu. Beberapa hari lalu pas kuliah hukum acara, nggak masuk terus, atau pura-pura sibuk. Hari ini kenapa sih? Aktif banget, duduk di samping Luoshi. Kamu ini, perubahannya susah diterima. Nanya dong. Misalnya nih, kamu perhatian banget sama seseorang, terus anggap dia target belajar. Kira-kira bisa nggak kamu sama dia sinkron dan kompas sepenuhnya? Maksudnya kalau aku ajak Swery King makan di restoran mewah, temenin dia belanja di butik, terus pelajari sejarah tas branded, aku bisa sinkron pikiran sama dia? Nggak mungkin. Belum mulai aja, dompetku udah habis duluan. Usulan ditolak. Bukan, kamu udah sekamar sama aku lama banget. Lebih dekat daripada saudara sendiri. Kok kamu sampai nggak tahu mau nanya apa? Kamu meragukan persahabatan kita? Coba ulangi. Aku dengerin baik-baik, pasti ngerti. Udah, nggak usah. Pengen kompak sinkron gampang kok. Nih. Kok naiknya pelan banget? Skateboard aja lebih cepat. Siapa cepat sampai? Ayo. Sini. Udah siapin tempat buat lo, ayo masuk. Tanda tangan dulu. Baru sekarang ikut pilihan tambahan. Lo bisa ngikutin gak? Asisten, PR-nya udah aku selesain semua. Gimana menurutmu? Orang aneh ini juga ikut kuliah pengantar hukum. Paling ada maksud tersembunyi. Dengerin ya, yang belum kumpulin PR. Bisa dikumpulin sekarang, atau sebelum jam 4 sore. Kirim PR-nya ke email Profesor Wen. Yang paling cepat kumpulin PR kali ini adalah mahasiswa Luoshi. Dibilangin lemot, Luoshi. Mahasiswa Luoshi ini Ada. lo itu Luoshi ya. Nama lo lumayan unik sih, tapi pelafalannya memang agak canggung, nggak cocok sama penampilan dan aura lo sama sekali. Kalau lo butuh ganti nama, aku ini rada ngerti sedikit tentang ilmu nama, kita bisa diskusi privat. Jangan ragu cari aku ya, Luoshi. Siapa tuh orang? Main genit dari jauh gitu. Jangan-jangan dia naksir lo. Wajar aja kalau naksir aku. Kan aku cewek yang bagus. Asisten Zhang Wei itu kakak kelas tingkat 3 di BM. Pernah ketemu beberapa kali. Tapi reputasinya di belakang layar nggak bagus. Lao Sheng, si Zhang Wei ini. Apa pernah nyakitin lo atau gangguin lo? Lo yang biasanya nggak pernah komentar orang, kok langsung nyinyir. Bener-bener lebih langka dari panda. Permisi lewat.
Maaf. Aku Lapin ya. Lao Sheng ini, kok sering banget kejadian sama air? Aku bantu Lapin. Cara cari gara-garanya terlalu palsu deh. Aku bantu Le. Aku Lapin. Sini, aku Lapin. Lain kali kalau keluar, bawa baju cadangan lebih banyak. Siapa tahu tiba-tiba kena ciprat, gitu kan? Kan lo punya baju. Jangan ganggu, banyak yang lihat nih, beneran deh. Segitunya lucu. Ketawa sepanjang kelas. Kayaknya takdir kejadian kena air ini bakal nempel terus sama lo. Aku cuma penasaran, berapa kali lagi lo harus kena ciprat baru bisa ketemu jodoh asli lo. Baiklah, Nona. Jangan mengejek Pak Sheng lagi ya. Katamu, siapa yang mau bertemu orang aneh seperti itu kan? Kami mau ke minimarket, ikut yuk. Nah, aku masih harus ke perpustakaan buat aku belajar bahasa Inggris untuk persiapan les privat. Dengan kemampuanmu sebagai juara sastra. Asal kasih 2 lirik lagu anak-anak aja, ngapain serius-serius? Aku serius banget ngerjain kerjaan ini. Aku punya standar buat diri sendiri, harus selalu bisa menunjukkan performa yang layak dapat gaji ini. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Asal-asalan. Maaf. Nggak semua hal perlu minta maaf. Gini aja, aku hukum kamu, beliin aku keripik. Mau rasa apa? Tiap rasa 1 bungkus. Apa aku tadi di dimensi paralel? Kok aku minta maaf? Gak apa-apa. Bawa duit? Ah, bawa duit. Bawa ya. Bagus. Semuanya buat kamu. Orang yang lihat bakal kira aku mau ngadain pesta keripik. Pasti ada rasa yang kamu suka. Kamu ngapain sih? Lagi marah nggak boleh buang-buang makanan, tahu? Hemat tempat. Baru bisa masuk tas. Makasih. Hihi, jangan makasih ke aku. Dia yang beli. Makan keripik nanti haus. Tambahin ini. Makasih. Kamu yang traktir. Yang lihat dapat bagian. Permisi. Nggak berani. Kamu sebenarnya maksudnya apa sih? Ganti rugi aku? Bikin aku senang? Atau cuma lagi iseng aja? Kita sebenarnya apa sih? Apa kamu selama ini masih marah sama aku? Nggak boleh marah? Waktu dulu di Dream Kingdom, sikapmu ke aku begitu akrab, terus kemudian memperlakukan aku kayak orang asing. Aku nggak boleh marah? Kok nggak jawab-jawab? Kamu lagi ngapain? Tidur aja? Nggak apa-apa.
Siang ini aku nggak ada kelas. Aku traktir makan siang yang dulu nggak sempat. Ketemuan, yuk. Luo Luozhi. Kamu nggak sadar, Yezan yang belakangan ini sepi banget? Dengar-dengar, dia lagi dikejar-kejar beberapa cowok, jadi nggak ada waktu buat ngejarin Sheng Huainan. Sengaja bilang ini. Ya karena lagi seneng abis makan keripik. Yezan yang kan juga mantannya Sheng Huainan, dia nggak ada kesempatan buat kita berdua kan jadi lebih banyak. Gak nyangka kamu baik hati banget. Imut deh. Aku bakal tetap awasin Sheng Huainan. Kamu jaga diri aja. Musim gugur 4 tahun lalu. Dia datang menghampiriku di tengah rontoknya daun-daun kuning. Tapi matanya nggak lihat aku. Aku tulis satu persatu buku harian tentangnya. Hari yang sama, 4 tahun kemudian. Kali ini, dia benar-benar melihatku. Menghampiriku. Ayo pergi. Sanyan, kita nonton bioskop yuk. Atau mau dengar konser? Aku bisa carikan tiket VIP. Li Dawei, dengerin baik-baik. Besok lusa aku ada grup baca yang aku jadiin host. Bukunya aja belum kelar. Buku referensi yang dikasih senior, nggak ada waktu buat kamu. Sanyan, aku juga suka baca. Kasih tahu aja, pasti aku bantu. Gimana cara ngebuktiin teorema terakhir Fermat? Gimana gambar kurva jantung Descartes? Spiral Archimedes? Bentuknya kayak apa? Teori matematika sama cinta. Ada hubungannya nggak? Satu soal aja nggak bisa. Mau bantu apaan lagi? Fermatku. Jangan gerak. X pangkat N ditambah Y pangkat N. Gila lu. Dorong-dorong apaan? Li Dawei, kamu sendiri jalan mundur nggak lihat jalan. Menginjak-injak rumus matematika orang, jangan nyalahin siapa-siapa. Nasib lu lagi bagus, Sanyan yang belain. Iya, kali ini aku maafin. Maaf ya. Kamu cantik banget kayak kurva jantung Descartes. Sejujurnya, kamu juga tidak benar, kan? Memecahkan soal persis di pinggir jalan. Apakah kamu seterburu-buru itu? Maaf ya. Nama saya Suo Chen, dari Universitas Siming. Mahasiswa tahun kedua jurusan matematika. Baru saja saya sedang berjalan, tiba-tiba teringat rumus untuk memecahkan soal itu. Saya tidak sabar, lalu berjongkok menuliskannya. Saya lupa kalau ini di tengah jalan. Oh, kamu dari jurusan matematika ya? Betul. Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan padaku, di dalam buku ini, apa sebenarnya hubungan antara rumus matematika dengan cinta? Boleh saja. Misalnya, kapan dua orang akan bertemu? Di mana tempatnya? Berapa lama berpacaran sebelum akhirnya putus? Silahkan dinikmati wadahnya. Terima kasih, terima kasih. Aku kira kemampuan makan pakai 3 sumpit. Hanya aku yang bisa di seluruh dunia. Bailey melihat aku makan pakai 3 sumpit. Dia tidak setuju sama sekali. Katanya nenek moyang kita jelas-jelas menciptakan 2 sumpit. Itu sudah benar. Itu adalah warisan budaya selama ribuan tahun, pasangan beruntung. Pakai 3 sumpit itu sangat tidak membawa keberuntungan. Bailey memang terlalu banyak baca novel cinta. Apapun kalimat yang keluar dari mulutnya selalu jadi bagian dari kisah romansa.
Kamu tidak suka makan lemak babi kan? Aku juga, waktu kecil aku pernah berkunjung ke rumah orang lain. Ada orang yang dengan ramah memberi pulau, aku sambil ucap terima kasih. Tapi di saat yang sama aku merasa malu, karena ada lemak babi di lauk itu. Padahal aku tidak suka makan, akhirnya aku diam-diam memindahkan lemak babi itu. Semuanya saya taruh di penyangga bangku, seluruh permukaan penyangga itu. Semuanya penuh dengan lemak babi saya, rapi sekali. Diatur jadi satu baris. Aku juga pernah seperti itu waktu kecil. Nah, kalau ketahuan nanti. Sangat memalukan kan? Wainan. Setiap kali melihat trikmu ini, memang sangat hebat ya. Bagaimana kamu bisa belajar pakai 3 sumpit seperti itu? Waktu kecil, kakek saya melihat saya makan tidak fokus. Maka saya selalu melirik ke TV, jadi dia melatih saya. Memaksa saya makan pakai 3 sumpit. Awalnya, saya tidak bisa mendapatkan sebutir nasi pun. Kemudian saya dibiarkan lapar beberapa kali, jadi takut lapar. Secara alami bisa belajar, ini juga bisa dianggap sebagai naluri bertahan hidup, kan? Kamu makan lemak babi? Aku nggak suka. Aku paling suka makan lemak babi. Kasih ke aku. Biar aku bantu makan. Dulu waktu kecil, ibuku sama tante di rumah anggap aku kurus. Jadi setiap hari masak lemak babi, suruh aku makan terus. Aku hampir muntah. Terus, aku taruh lemak babi itu di palang kursi. Lalu ketahuan sama tante. Aku bilang, "Tante, potongannya bagus banget, rapi. Setiap potong sama besar, selebar palang ini." Waktu itu aku yang melamun. Sekarang giliran kamu. Gak perlu dendam segitunya, kan? Sekarang kamu masih pisahin lemak babi nggak? Aku kan udah bukan anak kecil. Nggak ada yang nambahin lemak babi ke piringku. Ngapain repot-repot? Kamu tahu nggak? Di dunia ini, sebenarnya nggak ada. Pergi. Jangan ganggu dia. Kamu dorong aku ngapain? Kamu gigit aku lapor ke mama. Tapi ini udah lama banget. Banyak yang udah lupa. Aku bahkan gak ingat wajahnya. Tapi, kayaknya aku pernah bilang sesuatu ke dia. Aku bilang,
Aku bilang ke dia. Aku bilang. Aku nggak ingat lagi. Aku bilang ke dia. Aku bilang. Aku nggak ingat lagi. Terus? Terus gimana? Gak ada kelanjutannya. Aku nggak pernah ketemu dia lagi. Cuma, dia jadi sebuah kenangan yang selamanya tersimpan di hatiku. Romantis banget ya. Justru karena nggak ada kelanjutannya. Jadi lebih romantis, ya kan? Lebih bikin nggak bisa lupa. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku, itu. Mata tiba-tiba perih banget. Iya. Pokoknya, hari ini, makasih ya traktirannya. Sama-sama. Ini kan utangku yang dulu. Makan aja. Oke. Sayang ya waktu SMA kita nggak kenal. Kalau enggak, Aku juga nyesal.
Aku juga nyesal. Ini yang aku bilang hari ini. Satu-satunya yang beneran jujur. Aku nggak bisa kayak kamu. Seolah-olah merasa kenal telat, merasakan kejutan nemuin kebetulan. 3 sumpit. Nggak makan daging berlemak. Romantis itu yang nggak ada kelanjutannya. Semua ini aku yang karang. Semua kebenarannya adalah caraku buat deketin kamu. Yang aku buat-buat biar cocok. Sebenarnya, cerita itu ada kelanjutannya. Di banyak kelanjutannya. Setiap kali lewat alun-alun itu, aku selalu berhenti nggak sadar. Nunggu di situ sebentar. Aku tahu kemungkinan ketemu lagi sama gadis kecil itu. Sangat kecil, tapi aku bakal selalu ingat. Pernah ada seorang gadis kecil. Dia nggak ada maksud apa-apa, cuma ngejagain aku. Bikin aku pengen banget gandengan tangannya. Simpan dia di sisiku. Luozi, besok jam berapa selesai kelas? Mau pergi ke perpustakaan bareng? Boleh juga, sudah mulai berani nih. Coba lihat. Aku ingatkan, jangan macam-macam ya. Kamu marahin aku. Aku kasihan banget, akhir-akhir ini nggak ada yang nemanin makan. Kenapa sih dunia ini benci banget sama jomblo? Aku sedih banget loh. Kasihan amat ya. Angkat ke mana? Seminggu. Kamu mau nipu aku, ya? Belah tahu, ada cewek baik hati namanya Luozi. Dia pasti mau peduli sama jomblo, dia juga pasti mau nraktir aku makan seminggu. Aku chat dia sekarang. Lihat, ini WhatsApp-nya. Mau kirim apa? Isinya 10 hari. deal. OSIS kita mau adain sharing alumni akhir tahun. Aku panitianya. Mau dateng? Lama nggak ketemu. Aku mau ngajak kamu ke sharing alumni OSIS kita akhir tahun. Kita janjian buat kasih undangan. Di sharing itu, kalau ada Jiang Bailey, aku nggak datang. Aku udah putus sama Bailey. Halo, Mohan. Beneran? Atau cuma mau bikin aku senang? Kamu beneran putus sama Jiang Bailey? Aku udah jelasin ke Bailey. Di hatiku dari dulu sampai sekarang, cuma kamu. Waktu itu pacaran sama Bailey. Itu cuma impulsif aja. Mohan. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Kapan kamu bawa undangannya? Nanti aja. Mantap.
Kalau gitu, mau aku bantu kalian berdua. Tarik kartu tarot buat lihat masa depan. Ide bagus tuh. Luo. Maaf ya, nggak sengaja. Ini beliin kamu kepiting saus tiram. Kalau kartunya udah keluar, aku kasih tahu hasilnya. Bailey. Tungguin aku, Bailey. Bailey. Bailey, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh ya. Sudahlah, lupakan saja. Sekarang juga kita akhiri semuanya. Ini tulang leher bebek dan soda jerukmu. Mulai sekarang jangan bertemu lagi. Pantas saja tiba-tiba kamu bilang mau makan lobster di depan sekolah. Kamu suruh aku beli jauh-jauh ke sana. Rupanya cuma mau mengalihkan perhatianku. Dan saya jahat. Iya kan? Gebei, kamu ini punya hati nggak sih? Dulu waktu kamu ditolak Chen Mohan. Sakit hati banget sampai mabuk tergeletak di pinggir jalan. Siapa yang gendong kamu balik ke sekolah? Siapa yang bolak-balik bantu urusan OSIS kamu? 3 hari 3 malam gak tidur. Siapa yang sabar-sabar? Nahan kelakuan selingkuh kamu? Tiap hari nunggu kamu sadar. Aku malah yang pertama peluk kamu. Sebelumnya Chen Mohan. Oke, aku ngerti. Semua salahku, aku minta maaf yang sungguh-sungguh di sini. Aku yang bikin kamu begini, semua salahku. Aku nggak seharusnya karena kesal sama Mohan. Lalu terima ajakan kamu, aku brengsek dan nggak tahu malu. Kamu pantas dapat pria yang lebih baik, tahu nggak? Tapi orang itu bukan aku, dia bukan aku, ngerti nggak? Tapi kan kamu yang bilang, kita itu seperti warung nasi Shasian dan bakpao King Fan, selamanya bersama. Kamu juga bilang tahun baru nanti kita mau buat permintaan bersama. Menunggu terkabulnya harapan. Bailey, udahan deh. Besok pagi kuliah, aku tetap akan ambil tempat buat kamu. Kamu bisa tidur dulu. Dadah. Ya bagi. Aku cinta Chen Mohan, bukan kamu. Jiang Bailey, kamu kuat kok, nggak apa-apa. Gubei, kamu benar-benar bajingan. Luozi, lampu hampir mati nih. Kok belum tidur? Aku nunggu Bailey, kamu tidur dulu aja. Jangan-jangan Bailey malam ini nggak pulangnya. Kan hubungannya sama pacarnya cukup stabil? Kalau memang stabil, dia nggak akan sering-sering nangis di asrama. Iya juga ya. Zaman sekarang ini, cewek paling takut ketemu pria brengsek. Seperti aku. Selalu anggap karir dan pekerjaan sebagai satu-satunya cinta. Selalu setia, tidak akan patah hati. Lini, aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau begini? Nanti kalau kita sudah tua, kita sewa rumah tinggal bareng. Tidak takut sakit, tidak ada yang merawat. Gimana menurutmu? Serius-serius? Oke, sepakat. Selamat malam, pasangan. Selamat malam, selamat malam. Kenapa sudah larut begini belum pulang? Mau aku jemput?
Kenapa baru pulang sekarang? Tanganmu kenapa dingin sekali? Aku ambilkan air hangat ya. Tidak usah, terima kasih. Aku terlalu lelah. Tidak sanggup naik, tidur di sini saja ya malam ini. Aku harus cepat tidur, kalau tidak besok kelas pertama. Aku tidak bisa, bantu Gebei ambil tempat duduk. Sudah kedinginan begini, masih peduli dia masuk kelas atau tidak? Belum pernah lihat orang yang menyiksa diri seperti kamu. Luoshi. Katakan. Apakah aku akan bertemu orang yang lebih baik dan lebih mencintaiku? Cinta itu manis, asam, pahit, pedas, semua harus kamu rasakan. Mungkin lebih baik. Siapa yang tahu? Pantas mereka bilang, cinta pertama tidak akan berakhir. Terlalu pahit. Perhatian teman-teman sekalian, hari ini. Kalian benar-benar beruntung. Kenapa? Lihat. Ini adalah buku biasa. Buku biasa, benar kan? Oke, sekarang kita tutup. Perhatikan. Karena selanjutnya adalah momen keajaiban. Tolong jangan berkedip, karena sebentar lagi. Luar biasa, benar-benar merpati asli. Benar-benar berbakat, aku ambilkan. Selanjutnya, yang lebih seru datang. Ini adalah Shal Sutra. Tidak ada apa-apa, tunjukkan pada semua, tapi asal aku letakkan di tangan dan tiup begitu, ia akan boleh juga, boleh. Ini mau mengungkapkan perasaannya. Untukmu. Sudah selesai kan? Aku sudah menunggu lebih dari 20 menit. Aku. Kasih aku mawar prop seperti ini, ada ketulusannya? Kamu setidaknya bisa pesan 999 mawar online. Itu baru namanya mewah. Teman-teman, bubar dulu, kita mulai kelas. Ayo, kelas dimulai. Sekarang kamu bisa bilang ke aku kan? Xie Huainan sibuk setelah lomba debat. Dia lagi ngapain sih? Jujur aja ya. Lao Sheng udah ada yang disuka. Jangan kamu pikirkan dia lagi. Nggak mungkin. Xie Huainan suka sama aku. Aku nggak mungkin salah tangkap. Cepat kasih tahu aku. Xie Huainan sekarang ada di mana? Aku nggak tahu. Masa nggak tahu? Jangan muter-muter. Cepat kasih tahu aku. Aku kan nggak pasang GPS atau kamera di dia. Gimana aku tahu dia di mana? Zhang Mingrui. Kamu sengaja tunjukin trik sulap, cuma buat nunda waktu aku. Kamu nggak mau aku gabung sama mereka, kan? Sueri King. Kamu kok ngomong gitu sih? Ming Rui setia banget sama kamu. Kami lihat dia latihan sulap sampai larut malam. Iya, beneran latihan semalaman. Gitu. Aku Sang Ming Rui orangnya kayak gitu? Ming Rui. Tunggu aku. Kasihan banget si Ming Rui. Cewek yang dia suka, malah suka Lao Sheng. Jaraknya jauh banget ya. Iya. Dengar-dengar Huainan dapat best speaker di lomba debat. Aku udah tahu dia pasti bisa.
Dengar-dengar Huainan juara lomba debat lagi. Tolong ucapin selamat buat dia. Aneh. Tang Wen dan teman-temannya kayaknya akhir-akhir ini sangat perhatian sama kegiatan kampus kita. Apalagi yang tentang Lao Sheng. Jangan-jangan kita baru aja ngetawain Ming Rui. Giliran kita nih? Nggak boleh. Aku harus telepon Tang Wen. Iya, aku juga telepon Xiao Shen. Halo, Xiao Shen. Kamu lagi kelas? Tang Wen, akhir pekan ini aku datengin ya. Aku bawain oleh-oleh dari Xiamen yang kamu suka. Gak apa-apa, gak repot kok. Eri King, kamu mau cari dia kemana? Urusanmu apa? Hari ini dia gak ada kelas, kalau gak di perpustakaan ya di kantin 3. Pilih aja. Kamu bilang atau enggak? Perpustakaan. Shen Huainan. Kamu merusak rencanaku cuma buat bikin jalan buat diri sendiri, iya kan? Eri King. Mau makan Haagen-Dazs? Aku traktir. Ayo, gak mau. Ayo, pergi. Aku gak mau, Shen Huainan. Kamu jelasin, bukannya kamu suka sama aku, sekarang kamu di sini, jalan berdua sama orang lain. Maksudmu apa sih? Kamu ngomong apa sih? Yang suka kamu itu Sang Lui. Bukan aku, kamu ngerti gak sih? Kamu bohong. Lihat, Weibo aku, kamu kasih like tiap hari. Ini buktinya. Like itu dari Sang Lui. Dia pakai akun aku buat like, bukan aku. Bukan, dengerin penjelasanku. Ini salah paham. Aku tahu kamu suka dia, jadi aku pakai Weibo dia buat like postinganmu, cuma mau bikin kamu senang. Aku gak ada maksud lain, jangan marah sama aku. Sang Lui, kamu bikin aku malu banget. Aku benci kamu. Gak malu kok. Kita jelasin aja ke dia, beres. Jangan marah, Sueri King. Kenapa kamu ngomong? Aku tahu aku suka dia suka kamu. Tapi kenapa kamu ngomong? Kamu teman gak sih? Justru karena teman, aku ngomong. Kenapa kamu selalu sembunyi di belakangku? Jadi penakut gitu. Aku gak. Zhang Ming Rui, tenang dulu. Kau bukan Shen Huainan yang ungkapin semuanya, mana mungkin cewek itu tahu. Kalau kamu baik banget sama dia, Kalau gini kamu bisa lebih lega. Bisa hadapin perasaanmu sendiri. Bro, kena cubitan ini worth it. Karena suka Shen Huainan sebanyak itu? Hari ini aku sangat memalukan, sampai kamu melihatku dalam kondisi seperti ini. Kamu sangat kecewa kan? Tapi meskipun begitu, Bukan karena aku ingin kamu meninggalkan, dia lalu menerima aku. Aku cuma ingin membuatmu sedikit lebih bahagia. Aku ingin membuatmu mengerti apa yang sebenarnya kamu lakukan, sehingga nanti kamu tidak akan menyesal. tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi apa artinya semua isyarat yang dia berikan? Matanya, senyumannya. Kemarin kita pergi ke perpustakaan bareng, aku ketiduran. Dia meletakkan jasnya ke tubuhku, dan setiap kalian keluar bermain selalu mengajakku. Pertama-tama, senyuman si Sheng memang mudah membuat orang salah paham. Tidak apa itu cuma misalnya diajarkan atau menanda hati. Perhatiannya kepada orang lain. Tapi aku ingin memberitahumu. Karena aku mencintaimu, jadi jas yang dia letakkan di tubuhmu. Itu adalah jasku, karena aku mencintaimu. Meskipun dia tidak mau mengajakmu, dia akan tetap menuruti permintaanku untuk mengajakmu. Kamu tidak mengerti. Ketika kamu benar-benar jatuh cinta, kamu akan mengerti. Benar-benar jatuh cinta. Aku tidak mengerti.
Kamu benar-benar menganggapku sebagai nomor 2 abadi, tidak punya perasaan? Aku tidak punya hati yang tulus? Baiklah. Kalau begitu aku tanya kamu bilang kamu tidak bisa lepas dari si Sheng. Apakah karena kamu benar-benar sangat menyukainya? Atau kamu tidak terima, kamu tidak bisa menahan emosi ini? Sungguh merepotkan. Selama beberapa hari ini aku tidak bisa tertawa sama sekali. Apakah itu poin utamanya? Maaf ya. Sampai kamu juga terseret ke dalam masalah ini. Ming Rui juga temanku. Aku mengerti betapa sulitnya menyukai seseorang diam-diam seperti dia. Aku juga tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan dia. Jadi kamu buat dia melihat kenyataan yang sebenarnya. Ada pepatah yang berkata begini. Kekecewaan yang mematahkan harapan adalah awal dari pertumbuhan. Manusia harus menghadapi perasaan yang dia takut hadapi sendiri. Baru bisa benar-benar dewasa, bukan? Akan jadi cacat sementara nih. Cacat juga tidak apa-apa. Ini untukmu. Ingat oleskan tepat waktu ya. Terima kasih. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Nanti ada waktu nggak? Ajak kamu ke suatu tempat. Pemandangannya bagus, kan? Di seluruh kampus Sida, tempat favoritku ya di sini. Ini kayak stasiun pengisian daya. Kalau aku capek belajar, sering naik ke sini, lihat-lihat pemandangan. Seolah semua masalahmu hilang. Dan lagi, ini juga pertama kalinya aku berbagi tempat ini sama orang. Tempat ini emang cocok buat menyendiri. Baca buku sendirian. Dengerin musik. Hati jadi tenang banget. Kok aku merasa? Kayaknya kamu udah kenal aku bertahun-tahun gitu. Coba lihat ke sana. Suatu hari, aku iseng nulis pertanyaan. Gak nyangka ada yang jawab. Lao Sheng, Lao Sheng. Kalau kamu, gimana jawabnya? Aku nggak terlalu paham strategi militer barat. Kamu udah tahu siapa yang jawab soalnya? Waktu itu aku baca buku di sini. Ada masalah di rumah, jadi aku agak sedih. Tapi di sana, ada cewek lagi nyanyi. Terus abis denger suaranya, aku jadi rileks, lupa semua masalah. Kamu lihat jelas wajahnya nggak? Tapi aku ingat lagunya, kayaknya gini nyanyinya. Di mata siapa yang cerah? Kamu tulis berapa soal, buat aku terus nanya dalam hati. Tapi waktu itu ceweknya nyanyi gak seburuk aku.
Dia nyanyinya jauh lebih enak didengar. Oh iya, Bailey juga suruh aku bawa sesuatu buat dia. Makasih ya udah ajak aku ke sini hari ini. Kalau gitu aku anterin kamu pulang. Lagi pula aku sering kesini. Lain kali barengan aja. Janji ya. Makan selagi masih hangat. Makasih, aku nggak lapar. Mau sembunyi di sini sampai kapan sih? Kelas nggak pernah masuk, cuma main internet, makan juga enggak. Cuma makan camilan kecil-kecil gini. Bailey, gimana kalau aku bantu bikin ruang latihan buat kamu juga? Aku masih punya bahan-bahannya, sejam pasti selesai. Dijamin senyaman punyaku. Makasih ya, kalau butuh, nanti ku bilang. Oke. Luozhi, jangan khawatirin aku. Lagi pula, nggak ada yang peduli. Tapi apapun itu, ujian tengah semester udah dekat, fokus aja. Jangan bilang ini semua ramalan zodiakmu. Adalah materi ujian jurusan psikologi. Tes psikologi juga punya dasar eksperimen. Aku selain main zodiak dan bazi, juga lagi pelajari tes Rorschach. Ini buat tesisku, beneran. Aku beda sama kalian yang jago belajar. Aku selain gebei, gak punya kebutuhan hidup lain. Jadi, gimana aja boleh, yang penting lulus. Shen Huainan, ya? Sakit hati nih. Gak apa-apa, pulang aja, pulang. Aku mau mandi. Oke. Warna dasar postermu ketinggalan zaman. Gimana kalau diganti pink? Ini kan acara sharing alumni. Buat ngajak kakak kelas bagi pengalaman kerja. Bukan pesta dansa. Masa iya? Harus sesuai selera pacarmu? Gak apa-apa, cuma saran, kalau enggak ya udah. Mau pinjam catatan kuliah hukum? Ini lagu sebagai ucapan terima kasih, jangan harap, bukan nyanyianku. Menurutku poster ini detailnya udah oke. Kirim aja. Oke. Mau pinjam catatan, harus usaha lebih. Coba jawab ini.
Serangga apa yang paling beruntung di dunia? Sebagai anak biologi, harusnya bisa tebak. Kupu-kupu. Karena ulat jelek jadi cantik. Metamorfosis kupu-kupu bukan karena keberuntungan, tapi usahanya. Jawaban benar adalah Lala Capung, karena hidupnya cuma sehari. Seumur hidupnya ulang tahun. Ngomongin tanggung jawab orang tua, aku baca berita menarik. Mau bagi-bagi. Ceritanya gini. Lau Wang umur 70 lebih. Karena menikah lagi, anaknya menolak memberinya tunjangan. Lau Wang pun merasa sangat kesal. Dia melaporkan anaknya ke pengadilan. Untuk kasus seperti ini, umumnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, merasa Lau Wang, karena sudah berusia 70-an tahun. Secara fisik, maupun mental semakin menurun, maka dalam kehidupan. Karena sudah memutuskan menikah lagi. Seharusnya dia sendiri yang mengurus masalah hidupnya. Anak tidak perlu lagi memberinya tunjangan. Lalu, pendapat kedua yang kita bicarakan adalah, lansia tetap memiliki hak atas pernikahan, jadi anak pasti harus tetap memberi tunjangan. Untuk kedua hal ini, saya bilang, kenapa pada lesu semua? Ini lagi kelas. Siapa yang mau jawab, mana yang harus dipilih dari kedua ini? Saya lihat kalian semua seperti tidak peduli. Cuek saja, mungkin 50 tahun lagi. Masalah ini akan menimpa kalian. Siapa yang mau jawab? Nilai ujian akhir ditambah 0,5. Cepat. Luosi. Menurut UU Perkawinan, kewajiban anak untuk menafkahi orang tua tidak berhenti karena perubahan status pernikahan orang tua. Menurut UU Perlindungan Hak Lansia, kewajiban nafkah dari pihak yang menafkahi tidak hilang karena perubahan status pernikahan lansia. Luosi menjawab dengan sangat baik. Kalau tahun 2050 kamu menghadapi masalah seperti ini, mungkin bisa menghemat biaya pengadilan. Bercanda saja, kembali ke topik. Jadi, tentang masalah lansia ini, hak pernikahan lansia dilindungi hukum, ini semua setuju kan? Artinya, baik dia menikah lagi, atau mengganti lingkungan hidup, atau mengganti hubungan personal, setidaknya hubungan darah dengan anaknya tidak berubah. Kan? Jadi, anak tetap harus melakukan kewajiban nafkah tertentu. Mari kita lanjut lihat contoh soal berikutnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Inti pelajaran ini, pemeliharaan dan nafkah, baca lagi di rumah. Untuk pelajaran berikutnya, kalian cari beberapa kasus khas tentang UU perkawinan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kalian satu persatu maju ke depan dan ceritakan ke saya, oke? Pelajaran hari ini sampai di sini, kelas selesai. Saya harus buru-buru les privat. Duluan ya. Main bola? Main. Malu-malu ayo pergi. Hari ini kamu kangen aku nggak? Aku hari ini kangen banget sama kamu. Baju yang aku pakai sekarang ini, baju yang kita pakai waktu kencan dulu. Sekarang kalau dipikir-pikir, seneng banget rasanya. Bos, main basket? Nggak ah, takut item. Cowok kok takut item? Tang Wen gak suka. Dia suka yang putih bersih. Akhir-akhir ini, aku pengen beli skincare. Lau Sheng, aku lagi mau nanya nih. Kamu biasanya pakai apa? Lau Sheng itu udah dari sononya ganteng.
Masih pakai dabau tuh. Cepetan belajar deh. Untuk kamu. Lau Sheng emang baik sama aku. Biar aku juga glowing. Cowok berotot kayaknya nggak termasuk tipe opa ya? Kamu nggak tahu aja. Suatu kali Tang Wen nanya aku. Gimana kalau dia jadi gendut? Aku mikir lama banget. Biar dia merasa aman, aku rasa. Aku harus punya lengan yang kuat. Baru bisa angkat Tang Wen. Biar dia nggak pernah merasa gendut. Catet nih, ini poin penting. Cowok baik. Pergi, aku nggak sempat ngucapin terima kasih. Kamu kasih tahu aku kalau Lala Capung itu seumur hidupnya lagi ulang tahun. Serangga keberuntungan. Gantian, aku yang baca biologi, nanya kamu. Coba jelasin cinta dari sudut pandang romantisnya orang hukum.